Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته وهداه أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini Allah masih memberikan kita kenikmatan iman dan Islam hingga bisa hadir dalam majlis ilmu, majlis yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tentu kenikmatan inilah yang paling kita syukuri, selain tentu nikmat sehat walafiat, nikmat punya kesempatan atau punya waktu yang luang yang untuk bisa diisi dengan kebaikan-kebaikan. Dan tentu kenikmatan punya keluarga yang saleh-salehah menjadi juga kenikmatan yang harus kita syukuri. Salawat salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW yang menjadi teladan bagi kita semua, dan dengan wasilah hidayah dari Rasulullah SAW tentu kita mendapatkan ilmu atau pengetahuan atau petunjuk untuk bisa menemukan jalan yang lurus hingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan kita masuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Dan selawat dan salam teriring, salawat dan salam ini pula kita aturkan kepada keluarga beliau, kepada Rasulullah SAW dan juga para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, di pagi ini Alhamdulillah yang biasanya kita di Sabtu keempat mengaji tentang Hisnul Muslim, kepada Allah Ustaz guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari tidak bisa menemani kita pagi ini. Dan Alhamdulillah Ustaz Hasan Bisri, guru kita yang biasa mengampu ruqyah syariah juga hadir, bisa menemani kita Alhamdulillah di pagi ini. Tema yang kita lanjutkan sudah kita bahas di pekan lalu tentang bagaimana rumah kita agar selamat dari teror setan. Tentu ini menjadi sebuah ilmu yang sangat bermanfaat dan sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan kita masih ingat apa saja yang harus kita lakukan agar rumah kita selamat dari teror atau gangguan setan. Dan salah satunya yang menjadi pembahasan adalah ketika eh, rumah salah satu tempat tidur kita ya. Dan ketika kita tidur juga ternyata setan tidak lepas eh, mengganggu kita. Dan inilah salah satunya yang kita akan bahas lanjutan dari apa bagian dari tentang rumah, yaitu adalah ketika kita tidur. Ketika tidur, apa yang harus kita lakukan dan sudah dibahas dalam episode sebelumnya agar aman dari teror setan, karena rupanya setan tidak pernah tidur ya. Setan terus mengganggu kita bahkan ketika tidak tidur pun. Ketika kita tidur, ternyata setan berusaha untuk mengganggu kita dengan berbagai macam cara. Ketika kita lupa membaca doa misalkan, dan tadi sudah diajarkan oleh guru kita bagaimana agar tidur kita aman dari gangguan setan, ternyata ada ajaran atau syariat yang sudah diajarkan oleh Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Dan Alhamdulillah bersama kita Ustaz Hasan Bisri, Hafizahullah Ta'ala, mari kita doakan mudah Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa curahkan kesehatan, keberkahan, dan juga keistiqomahan dalam dakwah. Wabil khusus dakwah ruqyah, ternyata memang dakwah ruqyah ini tidak banyak ya para ustadz yang memang menggeluti ruqyah syariah. Mudah-mudahan kita bisa juga belajar tentang ruqyah syariah dan juga bisa menyebarkan ya, karena ini ilmu atau dakwah ruqyah syariah ini penting kita sampaikan juga ke saudara kita, para sahabat kita, dan mari kita ajak semuanya untuk hadir bersama para guru kita di MKI, karena ini adalah sebuah jalan hidayah. Mudah-mudahan dengan wasilah ajakan kita juga menjadi amal yang disebutkan dalam sabda yang mulia, orang yang menjadi fasilitator atau menunjukkan kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala ya, walahu mislu ajri fa'ilih, baginya pahala sebagaimana dia melakukan kebaikan itu. Baik, Alhamdulillah Ustaz Hasan Bisri, Masya Allah, Tabarakallah, Jazakallah khairan ya, bisa menemani kita di pagi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu Ustaz. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, jamaah Allah, mari kita siapkan diri kita untuk menerima
satu ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Hasan Bisri. Lanjutan dari apa yang sudah kita bahas di pekan lalu tentang bagaimana agar tidur kita aman dari teror atau gangguan syaitan. Tafadhal masykurah, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah keluarga Indonesia rahimakumullah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di kajian ini. Semoga spirit tahun baru Hijriah di bulan Muharram ini terus menghiasi semangat kita, terus menghiasi tekad kita untuk terus meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah jadikan tahun ini menjadi lebih baik bagi kita terkait dengan ibadah kita, aktivitas kita, dan semoga Allah terima segala bentuk amal ibadah yang telah kita lakukan di tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salat dan salam marilah kita haturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tema kajian kita, yaitu agar tidur kita aman dari teror setan. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas betapa pentingnya kita mengikuti petunjuk yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW saat kita mau tidur. Karena tidur itu merupakan nikmat Allah yang harus kita syukuri, dan tidur juga merupakan aktivitas yang membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Sehingga dalam waktu yang banyak itu, kalau tidak ada nilai ibadah di dalamnya, kita akan merugi. Dan juga dalam waktu yang banyak itu, kalau kita tidak bisa menikmati tidur kita, apalagi saat tidur tidak nyenyak, suka terbangun, itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Terutama kalau sampai saat tidur itu dimanfaatkan oleh musuh kita, baik setan jin maupun setan manusia, untuk mengganggu kita, bahkan untuk mencelakakan. Sinyal ya? Iya, nampaknya sinyal. Sinyalnya ini nih. Kayaknya sinyalnya ini. Tiba-tiba hilang suara. Dengar-dengar Semangat baru. Ya, Ustaz kayaknya sinyal nih ya. Tadi suara sempat terputus. Oke, sambil menunggu, udah masuk lagi Ustaz. Tadi sinyal saya sempat terputus. Masih di mute. Oh, udah. Jadi, ikhwas sekalian, pagi hari ini kita akan lanjutkan bagaimana adab ataupun amalan yang harus kita lakukan ketika kita mau tidur. Kita sudah membahas 3 poin. Yang pertama yaitu kita berwudu sebelum tidur. Kemudian yang kedua, kita bersihkan terlebih dahulu tempat yang akan kita gunakan untuk tidur. Kita kibas-kibas atau kita bersihkan dengan
sapu lidi atau dengan kain. Kemudian yang ketiga, kita hantarkan tidur kita dengan zikir. Ada suatu yang menarik. Ini terutama bagi kaum emak-emak atau kaum ibu-ibu ya. Ini pelajaran yang penting dari Bunda Fatimah, dari anak Rasulullah SAW, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Beliau punya pengalaman dalam berumah tangga yang mana terkait dengan aktivitas di dalam rumah sebagai ibu rumah tangga dan terkait dengan eh, amalan sebelum tidur. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Ummu Salamah istri Rasulullah menceritakan bahwa suatu saat Fatimah radhiyallahu anha datang ke Rasulullah SAW untuk curhat, curhat kepada ayahnya. Apa yang dicurhatkan yaitu kelelahan dia dalam mengurus rumah tangga. Ya Rasulullah, wallahi laqad majilat yadaya minar roha, athanu marrah wa ajinu marrah. Kata beliau, Rasulullah, wahai ayahku, tangan saya terasa lelah ketika usai melaksanakan tugas sebagai ibu rumah tangga. Terkadang saya harus menggiling gandum sendiri, kemudian mengaduk adonan sendiri, artinya memasak-masak sendiri. Dan Rasulullah SAW diminta untuk bisa memberikan seorang pembantu, untuk membantu rumah tangga Aisyah bersama Fatimah bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian saat itu Rasulullah SAW belum ada uang untuk menggaji seorang pembantu. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, sa'adulluki ala khairi min dalik. Aku akan tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari adanya seorang pembantu di rumah kamu. In lazimti madja'aki fasabbihillaha thalatan wa thalathin. Kalau kamu hendak tidur di pembaringanmu, bertasbihlah, membaca subhanallah sebanyak 33 kali. Wa kabbiri thalatan wa thalathin, dan bertakbirlah, yaitu membaca Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Wahmadi arba'an wa thalathin, dan bacalah tahmid atau alhamdulillah sebanyak 34 kali. Fadzalika mi'ah, yang totalnya adalah 100 kali. Fa huwa khairun laki minal khadim. Itu kalau kamu lakukan, maka lebih baik daripada adanya seorang pembantu. Pas kalian, ada beberapa ulama menjelaskan apa yang disampaikan Rasulullah ini. Jadi dikir-dikir sebelum tidur itu kalau kita lakukan, maka itu akan merelaksasi kita, akan membuat kita tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau hati kita tenang, pikiran kita tenang, saat tidur kita akan terasa nyenyak. Apalagi tidur kita dijagain oleh malaikat yang telah ditugaskan oleh Allah. Sehingga ketika kita bangun pun akan terasa fresh, siap untuk beraktivitas. Nah, ini resep bisa diamalkan bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang suka dicurhatin oleh pasangannya, oleh istrinya terkait dengan repotnya mengurus rumah tangga, sehingga terkadang itu bisa mempengaruhi pola tidur kita.
jadi susah tidur atau tidurnya nggak nyenyak, yang akhirnya berpengaruh pada kondisi kita saat bangun pagi. Ya. Kita jadi tidak fresh, jadi berat untuk beraktivitas kembali. Ya. Jadi ini merupakan terapi yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, dan ini bisa kita jadikan sebagai petunjuk dalam mengantarkan tidur kita. Kemudian ada juga zikir yang lain yang tidak kalah luar biasa. Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, "Man qala hina ya'wi ila firashihi." Siapa yang ketika hendak tidur di pembaringannya lalu membaca Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 3 kali. Hafal ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 3 kali. Ghafarallahu dzunubahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Allah akan mengampuni dosanya meskipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Wa in kanat adada waraqis syajar, atau dosanya itu sebanyak jumlah daun-daun yang ada di pohon-pohon. Wa in kanat adada ramli alij, atau sebanyak butiran pasir-pasir di lautan. Wa in kanat adada ayyamid dunya, atau sebanyak jumlah hari-hari yang ada di dunia. Jadi ikhwas sekalian, bagaimana kita saat mau tidur dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Wah, itu luar biasa. Jadi Jaringannya, Masya Allah. ibadah yang datang dari Allah. Qadarullah jaringannya lagi bermasalah ya. Hmm. Baik, Ustaz, tadi jaringan sempat terputus ya, karena eh, suaranya hilang gitu. Dan baik, tadi ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang sudah disampaikan oleh Ustaz Hasan Bisri, yang mudah-mudahan kita menghafalnya, bisa menghafalnya. Sebuah istighfar yang ketika kita beristighfar sebelum tidur, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebanyak apapun dosa kita. Masya Allah, Alhamdulillah sudah kembali gabung. Halo, Silakan Ustaz, gimana? tadi sempat terputus. Oh iya, Afan. Ini kenapa di sinyal di saya atau gimana nih? Iya, Ustaz, sinyal di sini Alhamdulillah Oh, yang lain aman ya? aman-aman, Insya Allah. Baik. Afan. Jadi ikhwas sekalian, kelihatannya sepele dan zikirnya pun nggak panjang ya. Dan alhamdulillah kita semuanya hafal ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini bisa mendatangkan ampunan dari Allah atas dosa-dosa kita. Dan antum bisa bayangkan kalau memang itu tidur sebagai momen akhir hidup kita, kita kan nggak tahu takdir Allah, maka beruntung sekali kalau kemudian ternyata dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah. Ini luar biasa. Ternyata tidur bisa jadi momen untuk mendapatkan ampunan dari Allah, sebagaimana kita sholat, sebagaimana kita ngaji, sebagaimana kita puasa, yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah atas dosa-dosa kita. Kemudian
Di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ibnu Hibban, kalau tadi riwayat Imam Tirmidzi, sahabat Abu Hurairah menyampaikan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Man qala hina ya'wi ila firashihi. Siapa yang ketika hendak tidur di pembaringannya, lalu dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ghafarallahu dzunubahu wa in kanat mithla zabadil bahar. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Ini menguatkan hadis tadi, meskipun konten doanya atau zikirnya itu beda ya, tapi ternyata manfaatnya sama ya, yaitu mendatangkan ampunan dari Allah. Kalau tadi kan istighfar, kalau ini tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus ditambah la haula wa la quwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Jadi jamaah sekalian, kalau kita menyadari potensi itu, kita akan merasa bahwa tidur kita itu nggak hanya semata-mata kebutuhan duniawi kita ya. Menjadi momen yang sangat kita rindukan, sangat kita tunggu-tunggu ya. Bukan hanya membuat fresh kondisi kita setelah istirahat, atau membuat kita jadi semangat kembali, tapi juga membuat kita jadi pribadi yang melakukan tazkiyatun nafas dengan tidur itu ya, yaitu membersihkan jiwa-jiwa kita dari kotoran-kotoran dosa-dosa atau kemaksiatan yang telah kita lakukan. Ini terkait dengan zikir. Dan ternyata ada juga doa-doa tertentu ya. Artinya yang selanjutnya kita lakukan setelah kita zikir tadi, kita berdoa kepada Allah sebelum tidur. Jadi apa bedanya doa dan zikir itu? Zikir itu sifatnya umum, ya. Doa bagian dari zikir juga. Ya. Dan doa Mohon maaf ya, kembali terputus jaringannya. Baik jamaah Allah, tadi sudah dijelaskan dua hal ya penting tadi, ada zikir, ada tahlil, ada istighfar, ada doa, zikir dan doa. ada tahlil. Ya, tahlil tadi bagian dari zikir ya, yang membaca la ilaha illallah wa la syarikalah itu bagian dari zikir. Ya. Sedangkan poin selanjutnya ini adalah doa. Jadi kita berdoa sebelum tidur. Dan Rasulullah mengajarkan banyak doa-doa sebelum tidur itu ya. Tidak hanya satu versi yang selama ini kita lakukan ya, yaitu bismika Allahumma ahya bismika amut ya. Karena dari kecil kita diajarkan yaitu doa sebelum tidur ya. Sehingga kita tidak jarang menganggap bahwa itulah satu-satunya doa sebelum tidur. Padahal itu adalah bagian dari sekian banyak doa-doa yang diajarkan Rasulullah sebelum tidur. Nah, ikhwan sekalian, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, artinya kita nggak usah nanya lagi ya kevalidan dari hadis ini karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Idza ataita madja'aka fat." Sinyal lagi ya? Iya, sinyal. Lambung kananmu. Thumma qul, lalu bacalah Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku serahkan
diriku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik. Ya Allah, aku serahkan semua urusanku kepadamu. Jadi sebelum tidur kita titipkan berbagai masalah yang kita hadapi, yang kita rasakan sebelum tidur. Kita titipkan ke siapa? Ke Allah. Wa fawwadtu amri ilaik. Masalah dengan anak, masalah dengan suami, masalah dengan tetangga, atau masalah dengan partner bisnis atau apa. Terus lagi. Justru mengganggu tidur kita. Kita Sinyalnya jelek ya. Cek Ustaz, suaranya nggak kedengeran Ustaz. amlik dan aku sandarkan punggung Coba di ini Ustaz, ketawakalan yang total. Kenapa, Akhlis? tadi sempat terputus. Barangkali videonya coba dimatiin dulu Ustaz. Mungkin lebih agak supaya tidak. Baik, siap. Oke, udah? Ya. Baik. Jadi ikhlas sekalian, di sini ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita sebelum tidur, yaitu membaca Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik. Aku serahkan segala urusanku. Aku titipkan segala urusanku kepadamu. Wa alja'tu dan abaik Wah, putus lagi. hanja minka illa il. Ustaz, Di sini terputus Ustaz. Tadi mungkin cek sinyal dulu Ustaz. hilang lagi. Eh, ya. Halo, masih putus? Sudah stabil? Kami menjadi Halo, lancar. Kita gimana? Halo, Nggak stabil Khalis, Ustaz. suara sudah nyambung? Sekarang nyambung. Oke, baik. Lalu kita tutup dengan pernyataan iman kita kepada Allah. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Ya Allah, aku beriman kepada kitab yang Engkau turunkan. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan kepada nabi yang telah Engkau utus. Ini statement keimanan yang kita ungkapkan sebelum kita tidur. Lalu kata Rasulullah, waj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi. Kalau bisa itu sebagai penutup rangkaian zikir dan doa sebelum tidur. Kalau itu kita lakukan, kata Rasulullah, fa in mutta min lailatika fa anta alal fitrah. Kalau seandainya malam itu kamu meninggal dalam keadaan fitrah, bersih. Subhanallah. Inilah bagian dari bentuk husnul khotimah seseorang. Meninggal dalam keadaan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dalam keadaan bersih, sehingga kita menghadap kepada Allah dengan kondisi yang telah
dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada doa yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW apabila hendak tidur di pembaringannya, beliau membaca Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona. Ini depannya aja yang sama dengan doa ketika usai makan, tapi jangan keterusan, jangan keliru, ujungnya yang beda. Kalau selesai makan kan at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Kalau ini Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'ya. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan dan minum kepada kami, mencukupi dan memberikan tempat untuk tidur kami, padahal betapa banyak orang yang tidak punya tempat atau tidak cukup tempatnya untuk tidur. Jadi ini lebih kepada mensyukuri nikmat Allah. Kita bisa tidur, apalagi yang di rumahnya ada spring bed, ada kasur yang empuk. Kita disuruh untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut dan mengingat saudara-saudara kita yang tidur di emperan toko, yang tidur dengan alas apa adanya, bahkan kadang-kadang di atas ubin, karena memang nggak ada tempat yang lain, atau nggak ada alas atau tikar yang bisa dipakai. Dan itu masih banyak seperti itu. Termasuk mengingatkan saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini hidup serba kekurangan, dalam artian ya tidak seperti yang kita rasakan, jauh dengan fasilitas yang kita rasakan. Dari sini kita tahu bahwa momen sebelum tidur juga bisa menjadi momen muhasabah kita, termasuk kita mengingat nikmat-nikmat Allah yang begitu besar kepada kita, yang mana kalau itu kita syukuri, justru Allah akan menambah nikmatnya lebih banyak lagi kepada kita. Kemudian, sekalian, ada juga doa yang lain seperti Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha. Ya Allah, Engkau telah ciptakan diriku dan Engkau yang punya hak untuk mewafatkannya. Wa mamatuha wa mahyaha in ahyaita fahfadha wa in amatta faghfir laha. Jika Engkau hendak mematikan kami, maka ampunilah dosa kami. Tapi jika Engkau hendak menghidupkan kami kembali, maka lindungilah kami, jagalah kami. Jadi ini luar biasa doa ini. Kita serahkan kepada Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang punya otoritas untuk menghidupkan dan mematikan kita. Hanya saja kita minta kepada Allah, ya Allah, jika Engkau masih menghidupkan kami, masih membangunkan kami, maka lindungilah kami. Tapi jika Engkau berkehendak untuk mematikan kami, maka ampunilah dosa-dosa kami. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, aku mohon keselamatan kepadamu. Jadi di sini kita serahkan diri kita kepada Allah, apa yang ingin Allah lakukan pada diri kita minta yang terbaik. Kalau memang sudah akhir hayat, ya kita minta husnul khotimah dengan diampuni dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Tapi kalau Allah masih berkehendak untuk memberikan kita kesempatan untuk bangun, untuk bisa beraktivitas, kita minta kepada Allah supaya dilindungi dan dijaga oleh Allah. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada juga doa yang biasa kita baca. Ini ada di dalam kitab Riyadh Bukhari dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW apabila hendak tidur di pembaringannya, beliau membaca Bismika amutu wa ahya. Ini sangat simpel,
bismika amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah aku mati dan hidup. Jadi kita hidup dengan membawa nama Allah, mati pun dengan membawa nama Allah. Ini merupakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Sedangkan versi riwayat Imam Muslim yang senada dengan doa tadi dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW kalau mau tidur belum membaca Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Kalau tadi kan bismika ahya wa amut, ini Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Hampir sama ya. Cuma susunan redaksinya yang agak beda dikit ya. Boleh ya, mau pakai yang mana saja juga boleh ya. Dari doa-doa yang sudah diajarkan Rasulullah. Di dalam riwayat Imam Ahmad ada juga doa yang singkat ya, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, yang mana Rasulullah ketika mau tidur beliau membaca bismika rabbi faghfirli dzambi. Bismika rabbi faghfirli dzambi. Dengan namamu ya Tuhan kami, ya Tuhanku, faghfirli dzambi, maka ampunilah dosaku. Simple ya, singkat sekali. Ya. Sampai 1 menit kalau kita baca. Bismika rabbi faghfirli dzambi. Ya. Itu sangat pendek sekali itu ya. Kemudian ada juga doa Allahumma kini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ada juga ini riwayat Imam Bazzar dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah ketika mau tidur belum membaca Allahumma kini adzabak. Ya Allah, lindungi aku dari adabmu. Yauma tab'atsu ibadak. Di saat engkau bangkitkan hamba-hambamu. Jadi ikhwas sekalian, ternyata banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, dari yang pendek sampai yang panjang, yang mana itu semuanya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita bisa berkaca, jangan sekalian, Rasulullah yang begitu banyak aktivitasnya, padat tugasnya, sempat untuk mengantarkan tidurnya dengan dikir-dikir yang ada. Nah, kita kadang-kadang karena merasa sudah kecapean, kita merasa nggak perlu dikir lagi untuk mengantarkan tidur, nggak perlu berdoa lagi. Padahal ini momen yang penting, supaya ketika kita menghadapi apapun takdir yang telah ditentukan oleh Allah, kita dalam kondisi yang baik. Kalau memang kita masih ada kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk hidup atau untuk beraktivitas lagi, ya kita minta supaya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari musuh-musuh kita, dan ketika itu memang merupakan takdir Allah bahwa itu akhir hidup kita, kita minta supaya dosa-dosa yang selama ini mengotori jiwa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ikhwas sekalian, ini terkait dengan apa yang harus kita lakukan sebelum tidur, yaitu kita tutup pintu dan jendela kita dengan membaca bismillah. Jadi tidak hanya sekedar menutup pintu dan jendela, tapi kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk membaca bismillah, minimal bismillah, saat menutup pintu atau jendela atau yang lainnya. Di sini ikhwas sekalian, Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ghuttul ina'a wa aukusiqa." Tutuplah wadah-wadah kalian, ikatlah kantong-kantong air kalian. Jadi ini perintah Rasulullah sebelum kita aktivitas tidur, kita disuruh mengamankan harta benda kita, termasuk makanan-makanan kita atau persediaan logistik kita. Ghuttul ina'a wa aukusiqa. Tutuplah wadah-wadah kalian dan ikatlah kantong-kantong air kalian. Wa aghliqul abwab wa atfi'us siraj. Dan
tutuplah pintu-pintu, padamkanlah lampu. Fa inna syaitana la yahullu siqa'an wa la yaftahu baban wa la yakshifu ina'an. Karena setan tidak akan bisa membuka pintu ataupun wadah saat kita tutup dengan membaca bismillah. Jadi itu pengamannya, pengamannya. Supaya apa yang kita miliki di saat kita tidur itu tidak dijelajah oleh setan, tidak entah itu dibikin makanan ataupun minuman kita menjadi makanan dan minuman yang berbahaya untuk diri kita. Jadi ini pengaman supaya harta benda kita juga aman saat kita tidur tersebut. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW beliau memberitahukan kepada kita dari sahabat Jabir bin Abdullah, ini hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Rasulullah bersabda, "Aukul askiyah wa ghallikul abwab." Tutuplah wadah-wadah kalian dan tutuplah pintu-pintu kalian idza raqadtum bil lail, apabila kalian hendak tidur di malam hari. Wa khammirut ta'am wasyarab, tutuplah makanan dan minuman kalian. Fa inna syaitana ya'ti, itu kata Rasulullah, karena setan akan datang. Setan akan datang. Fa illam yajidil bab mughlaqan dakhala. Kalau kita biarkan pintu terbuka atau jendela terbuka, maka setan akan masuk. Fa illam yajid saqamu kan syuriba minhu. Kalau memang wadah atau teko kita tidak ditutup, maka setan akan minum dari tempat itu. Wa in wajadal baba mughlaqan wa saqaq mukian lam yuhallil wika'an wa la yaftahu baban mughlaqan. Tapi kalau kita sudah tutup pintunya, kita tutup wadah tempat minum dan makanan kita, maka setan tidak akan bisa membuka hal itu. Itu tadi kita antarkan dengan membaca bismillah saat menutup pintu ataupun jendela atau mengamankan makanan kita. Kemudian fa illam yajid ahadukum li inna'il ladzi fi syarabuhu ma yuhammiru falyurid alaihi. Kalau memang nggak ada tutupnya, tutup ya wadah itu nggak tahu hilang atau sudah rusak, kata Rasulullah, maka tutuplah dengan menggunakan papan kayu. Itu sampai seperti itu. Entah itu pakai triplek atau pakai apa untuk menutup wadah-wadah tersebut. Nah dari sini ikhwas sekalian kita tahu bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk hidup apik dan tertib ya, dalam artian ya kita jangan sembarangan. Kadang-kadang membiarkan makanan terbuka, lalu ketika kita bangun tidur merasa lapar, kemudian kita makan tuh makanan tadi, yang akhirnya ternyata kita nggak tahu apa yang terjadi saat kita tidur. Ternyata makanan itu begitu kita makan membuat kita jadi mules, membuat kita jadi nggak nyaman. Nah itu bisa jadi saat kita tidur itu musuh-musuh kita melakukan sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah sebelum hal itu terjadi, Rasulullah memberikan langkah protektif. Dan ini kalau kita lakukan, yaitu bagian dari pengamalan kita terhadap sunnah Rasulullah SAW. Demikian Kholis karena waktunya. Mohon maaf saya nggak bisa sampai jam 7 seperti biasanya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Baik, alhamdulillah wasyukurillah. Tadi sudah banyak sekali ya dibahas tentang beberapa adab sebelum tidur ya. Dari mulai tadi istighfar, kemudian zikir ya, dan juga doa-doa, dan itu banyak kita pilih beberapa doa yang kita hafal ya, atau setidaknya ketika kita punya catatan kita baca juga bisa saja. Jadi Ya, dibaca aja kalau memang belum hafal, tapi kalau insya Allah kalau udah ya, sering itu pasti hafal gitu ya. Jadi karena sering dibaca, dan juga tadi ada bacaan Quran juga ya Sad ya, yang biasa ya, kita kenal juga, dari mulai ayat kursi itu sudah dibahas, kemudian juga tiga kul ya,
juga dibaca, Ya, kemudian juga ada juga di 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah ya. Itu juga salah satu ya. yang juga disunahkan untuk dibaca sebelum tidur. Bahkan Rasulullah biasa membaca yang lebih panjang lagi ya. Surat Ya. apa namanya Al-Isra gitu ya. Kemudian eh, Al-Mulk. Al-Mulk, Az-Zumar gitu ya. Ya. Itu beberapa bacaan mungkin kalau kita susah gitu untuk bisa mengikuti seperti yang Rasulullah, maka itulah yang bisa minimal kita lakukan, doa-doa pendek, zikir-zikir pendek, kemudian juga ayat-ayat yang dibaca dengan yang pendek-pendek. Silakan Bunda Yuria. Ki- Silakan Bunda Yuria. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullah. Ini Ustaz, saya ada 2 pertanyaan boleh Ustaz ya? Ya. Silakan. Nah, ini Ustaz, saya kan memang mengalami suka mencium aroma aneh ya Ustaz sudah lama. Setelah ikut program Ruqyah, Alhamdulillah dengan arahan Ustaz, itu sudah saya lakukan dan tidak tercium lagi Ustaz. Alhamdulillah. Mm, mm. Tapi akhir-akhir ini Alhamdulillah. Ustaz ya, aroma itu kembali tajam gitu Ustaz di malam hari itu. Mm. Urutan doa yang sudah diajarkan ustadz-ustadz itu saya lakukan, bahkan kadang sampai saya itu zikir tuh sampai tertidur, tapi Ya. aroma itu ketika Mm, hangat masih tercium. Nah, apa yang harus saya lakukan? mm. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah hampir kurang lebih 3 sampai 4 bulan ya, Ustadz, ya. Kalau malam hari itu posisi hidung bukan posisi hidung ya, hidung saya itu ketika mau tidur itu suka ada terdengar kayak suara detik jam, detik-detik gitu, suara detik jam atau seperti suara air menetes gitu, Ustadz. Kayak, Mm, tetesan air gitu ya, tetesan air, dan ketika itu saya alami, saya kembali zikir terus gitu kan ya. mm, Seringnya mm. itu, suara itu tetap aja ada gitu, walaupun kadang-kadang hilang setelah saya zikir. Tapi, Yang kadang lain dengar juga nggak, Bu? Yang lain? kalau, misalnya, ada orang di sebelah saya, misalnya suami saya di sebelah gitu, saya tanya ke suami saya, "Kedengeran nggak?" "Terdengar Mm, kayak suara ini, suara, tetesan air," kata suami saya gitu mm, kan. "Ya udah sekarang mm, wudu," kata suami saya gitu kan. Saya wudu, setelah mm, wudu saya ruqyah mandiri lagi gitu ya, Ustaz ya, rutin mm, seperti biasa gitu kan ya. Nah tapi, mm. suara itu tetap terdengar, walaupun, kadang alhamdulillah, kadang-kadang suka suka langsung hilang juga Ustaz kadang gitu, tapi lebih Ya, sering ya. tetap terdengar. Mm, Ini, untuk mengatasi 2 hal ini saya harus gimana Ustaz? baik, baik. Terima kasih. Ya Ustaz. Eh, Sekalian jamaah Majelis Keluarga Indonesia rahimakumullah. Kalau memang kita sudah melakukan langkah-langkah yang telah diajarkan Rasulullah, kemudian kita masih merasakan adanya yang tidak nyaman dalam kondisi kita atau saat kita mau tidur tadi, kita tetap melakukan hal itu dalam artian jangan kemudian merasa nggak ada gunanya, nggak. Jihad itu berlangsung tidak sekali dua kali, artinya yaitu bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selama kita masih hidup di dunia ini ya kita akan menjadi on target mereka, kita akan menjadi sasaran bidik mereka, dan itulah bagian dari jihad kita melawan mereka, bagian dari ibadah kita. Saya sarankan kalau memang bisa dilakukan, kita bisa mencampurkan air ruqyah yang sudah kita baca dengan air pel kita, Jadi sebelum kita melakukan pel seperti biasanya, seperti aktivitas yang kita lakukan, air yang akan kita gunakan itu kita campurkan dengan air ruqyah. Jadi kita bisa melakukan itu sebelum tidur atau membacanya di siang hari. Sebelum baca kita siapkan air di ember. Kemudian setelah itu kita selesai kita bacakan, kita tutup. Nah nanti ketika mau digunakan, kayak biasa, boleh pakai pewangi, boleh pakai pengharum lantai, nggak masalah. Kita campurkan dengan air ruqyah lalu kita gunakan untuk ngepel rumah kita. Nah nanti sisa pelnya itu bisa kita siramkan ke teras atau halaman rumah kita. Ini bisa kita lakukan dengan cara seperti itu. Kemudian kalau memang
masih terasa kuat gangguannya, kita tidak hanya membaca sebagian dari surat Al-Baqarah ya, tapi saya sarankan ya kalau memang ada waktu, mau pagi, mau sore, mau siang boleh kita bacakan surat Al-Baqarah itu. Dan itu enggak harus tiap hari. Itu sebagai daya gedor aja ya. Kalau memang terasa masih membandel atau belum hilang, ya kita bisa lakukan itu. Nanti kalau memang sudah hilang, untuk maintenance-nya itu ya cukup dengan membaca 10 ayat yang ada di surat Al-Baqarah atau minimal ayat kursi ya. Itu untuk maintenance-nya ya. Sedangkan untuk menghadapi yang tadi yang kayaknya agak bandel nih itu kita bisa gedor dengan surat Al-Baqarah tadi. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Afwan. Dan walaupun sudah baca doa ketika tidur gitu ya, Ustaz ya, dan masih mimpi, ini juga jangan menjadi penghalang bagi kita ya untuk terus Oh melakukan. iya, tetap ya. Yang itu kan bagian dari ibadah kita ya. Ya kayak kita berdoa, sementara doa yang kita minta itu ternyata kita merasa itu belum terkabul, ya jangan kemudian putus asa ya. Percuma lalu meninggalkan doa itu. Itu yang diinginkan oleh setan itu ya. Kita putus asa ya. Padahal bukan berarti doa kita nggak dikabulkan, tapi Allah simpan itu untuk kita di akhirat nanti. Artinya nggak ada yang sia-sia kalau kita sudah melakukan itu sesuai dengan petunjuk Rasul. Allah tahu yang terbaik. Bisa jadi kalau memang dikabulkan saat itu, kemudian kita akhirnya pendi, tahu pendi, pensiun dini, udah cukup lah. Nah, Allah ingin dengar doa kita, Allah ingin dengar munajat kita, dan itu akan dibalas oleh Allah, baik berupa yang lainnya, seperti kita dihindarkan dari petaka atau bencana, atau itu disimpan oleh Allah untuk kita di akhirat nanti. Iya. Wallahu a'lam. Kalau bisa ditarik sebuah kesimpulan, Ustaz, apakah ada kaitannya dengan kemungkinan kita tidak khusyuk dalam berdoa, dalam berzikir gitu, atau mungkin memang Allah berkehendak aja, misalkan ketika mimpi ada mimpi buruk, ketika tidur ada mimpi buruk gitu, Ustaz ya. Iya. Iya, itu kalau kita mau melakukan evaluasi boleh saja, tapi yang ingin saya sampaikan, jangan ada keputusasaan. Jangan merasa sia-sia apa yang kita lakukan. Akhirnya kita mandek, kita tinggalkan. Ya, itu yang nggak diinginkan. Jadi tetap yang namanya usaha termasuk doa itu bagian dari ikhtiar kita. Ya. Kalau mau melakukan evaluasi, apa ada sesuatu yang kurang, seperti yang kita bahas dengan Babe Haikal dan Ude kemarin ya, tentang makanan halal, ya nggak apa-apa, kita evaluasi, jangan-jangan masih ada sesuatu yang haram yang kita konsumsi sehingga doa kita terpending atau tertunda. Ya. Itu bagian dari ibadah juga, muhasabah itu ya. Tapi jangan sampai kemudian kita putus asa ya. Karena itu yang diinginkan oleh setan ya. Akhirnya kita nggak mau berdoa, nggak mau mengamalkan apa yang telah disunnahkan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Pertanyaan terakhir dari Bunda Nadia ya, mohon maaf karena guru kita hanya bisa menemani sampai 6.30 ya, Ya, karena ada kegiatan lain. Jadi mohon maaf kalau ada pertanyaan bisa silakan share di grup. ya. Mudah-mudahan saya dan Misi bisa menjawabnya nanti ya ketika sedang senggang. Silakan Bunda Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya perihal salah satu hadis Bukhari Muslim yang menyatakan bahwa jika hari mulai gelap maka tahanlah anak-anak kalian untuk tidak keluar. Ya, Nah itu minta ya. penjelasan itu setengah malam boleh keluar gitu, terus suruh tutup pintu-pintu di rumah. Nah itu harus rapat atau gimana? Kalau ada ruangan yang hanya bisa ditutup setengahnya itu gimana, Ustadz? Apakah setan masih bisa masuk berarti itu? Makasih Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih Bunda Nadia, ini saya melihat beliau paling semangat ini, luar biasa dalam kajian. Barakallahu fiik. Akhir ilmu Ustadz, banyak nanya. Iya. Baik, baik, ikhwas sekalian,
kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika maghrib tiba, ketika matahari terbenam, untuk mengamankan anak-anak kita. Kemudian kalau sudah berlalu, artinya maghrib telah tiba, waktu isya telah datang, maka boleh seandainya anak kita mau beraktivitas keluar, atau mau membeli sesuatu. Jadi momennya itu momen ketika matahari terbenam. Di situ setan pada bergentayangan, dalam artian mereka keluar dari sarang-sarang mereka untuk melakukan aksi-aksi itu. Nah, di sini kalau memang kita ingin mengajak anak kita seperti sholat maghrib di masjid atau sholat isya di masjid, bukan berarti nggak boleh. Boleh, silakan. Tapi tadi kita, kalau memang anak kita belum bisa baca doa perlindungan, kita yang membaca. Kita bacakan, supaya Allah melindunginya, seperti membaca u'iduka bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq misalnya. Atau kita ajak membaca doa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu karena momennya aja, momen saat mereka bergentayangan. Nanti kalau sudah pergi waktu maghrib, artinya sudah habis, sudah masuki isya, itu boleh kita mengajak atau memberikan anak kita untuk keluar dari rumah. Nah, dari sini kita tahu bahwa walaupun ini merupakan hal yang gaib, yang kita nggak bisa melihat seperti apa bertebarannya setan, tapi ketika Rasulullah memberitahukan hal itu, ya berarti fakta yang terjadi ya seperti itu. Hanya saja indera kita nggak bisa menangkapnya aja. Ya kayak kita gini deh ya, kayak kita ketika menghadapi orang yang telah ditahan, kemudian begitu gerbangnya dibuka, itu kan Nah, itu di saat seperti itu kalau anak kita ada di lingkungan situ, bisa jadi anak kita kena tendang mereka, kena injak mereka. Tapi ketika kerumunan itu sudah berlalu, yaitu lebih aman. Itu ibaratnya seperti itu. Jadi kita tahan sejenak aja, untuk tidak membiarkan anak-anak kita di luar. Dan itu sudah dipraktekkan oleh orang-orang tua kita zaman dulu. Ketika mau maghrib, biasanya kita yang lagi di luar akan dicari untuk segera disuruh masuk rumah. Jadi itu bukan mitos, tapi memang ada hadis Rasulullah seperti itu. Kemudian terkait dengan menutup tadi, kalau memang kondisi rumah kita, entah itu pintunya bolong atau apa, sebetulnya di sini yang lebih ditekankan adalah zikirnya tadi. Jadi menutup itu sebagai formalitas. Karena apa? Karena yang bisa menghalang kita dari kejahatan mereka adalah zikir tadi, zikirnya. Jadi walaupun misalnya nih, rumah kita lagi proses pembangunan, sementara pintu-pintunya belum sempurna atau jendelanya juga begitu, nggak apa-apa, yang penting kita zikir, kita tutup yang ada, itu dengan membaca zikir. Seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, kalau memang nggak ada tutup, ya cukup dengan menaruh papan atau menaruh apa, itu sebagai simbol, sebagai formalitasnya. Tapi yang penting adalah zikirnya. Ya kayak kita keluar rumah nih, kita kan nggak dalam kondisi tertutup ya, kita nggak selalu di mobil, kita kadang jalan gitu. Tapi dengan zikir itu ya kita akan aman, walaupun kondisi kita tidak tertutup dalam artian dalam ruangan gitu ya. Tapi zikir itu yang akan mengamankan kita karena kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya yang ada aja, kalau memang nggak sempurna nggak apa-apa, yang penting zikirnya tadi yang kita baca, kecuali kalau kita ingin menghindari dari kejahatan manusia. Kalau kejahatan manusia kan memang harus rapat,
Kalau masih ada celah yang mereka bisa manfaatkan, ya akan dimanfaatkan. Nah, ini beda dengan aksi makhluk halus atau setan ya. Mereka kalau memang ditutup rapat tapi nggak ada dzikirnya, mereka masih bisa menembusnya. Seperti yang disampaikan Rasulullah tadi ya. Tapi walaupun nggak rapat tapi ada dzikir, ya itulah pengamannya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan Ustaz Bisri yang sudah menemani kita sejam untuk sama-sama belajar tentang salah satu warisan dari Rasulullah SAW, sunnah ruqyah yang tentu jangan sampai kita tidak mengamalkannya. Banyak sekali doa-doa dalam ruqyah yang sudah diajarkan oleh guru kita, mudah-mudahan menjadi amal jariah dan juga untuk kita, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan juga mengajak orang lain untuk bisa juga mengamalkan warisan dari Rasulullah SAW ini. Dan kata Rasulullah SAW, balighu anni walau ayah, ya, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Dan inilah pelajaran penting bagaimana kita menjaga keluarga kita dari gangguan setan, salah satunya dengan dikir, dengan doa-doa yang jangan sampai kita putus asa, kata Ustaz Hasan Bisri, walaupun doa kita belum terkabul gitu ya. Kita sudah baca doa sebelum tidur, tapi tetap misalkan setan mengganggu kita dalam tidur kita, setelah kita istiqomah dan muhasabah juga, jangan-jangan memang ada yang mengganggu doa kita tidak terkabul, misalkan dari harta yang kita makan, ternyata ada yang tidak halal gitu ya, dan atau lain sebagainya. Mudah-mudahan ini juga jadi bagian muhasabah untuk kita semua. Baik, zaman Allah, kita akan tutup majlis ini dan kita sampaikan juga insya Allah di pekan depan, di Sabtu pekan depan kita akan menyelenggarakan kegiatan rutin kita, yaitu kegiatan gratis untuk akan terus menyelenggarakan kegiatan rutin ini insya Allah. Sinyalnya Ustaz Holid. Betul Madis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.